Tapi beliau usaha sepatunya sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV. Makanya beliau harus jaga image benar-benar jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon sama Ibu, jangan sampai Ibu membicarakan masalah ini kepada siapapun, ya Bu ya. Baik Pak, saya jamin informasi ini tidak akan keluar. Kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari pihak Ibu Eksa, klien saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin Bu, jika pihak dari Ibu Eksa bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu AZ, sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Ibu Eksa. Oh begitu. Sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Bapak bisa lebih terbuka dengan pihak Ibu Eksa. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan Bapak, pihak Ibu Eksa akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Bapak dan memberikan keringanan kepada Bapak. Selanjutnya mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah Bapak yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari Ibu Eksa? Ya, tentu Bu. Tapi tentunya pihak Ibu Eksa juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Bapak sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi toko saya itu masih cukup baik Bu. Dan saya yakin saya pasti bisa melunasi utang saya kepada Bu Eksa. Namun saya masih minta tenggang waktu berapa bulan Bu, sehingga saya bisa melunasi utang saya kepada Bu Eksa. Pasti Ibu Eksa akan bertanya mengapa beliau harus menunggu berapa bulan. Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak lakukan selama Ibu Eksa menunggu? Coba Bapak bayangkan bagaimana jika Ibu Eksa tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak? Wah, itu sangat parah sekali Bu. Toko saya bisa tutup Bu. Kalau Bu Eksa tidak mensuplai sepatu AZ kepada saya tidak bisa menjual sepatu AZ itu Bu. Karena yang dicari orang-orang di toko saya adalah sepatu tersebut. Ya mungkin saya masih bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bu Eksa untuk menyicil utang saya 3 bulan Bu, dari bulan sekarang. Ya kalau begitu Bapak Yanto sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Eksa secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Begitu Pak? Iya benar Bu. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mencicil mulai bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah, dan kemudian pada bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ketujuh hutang saya kepada Bu Eksa sudah lunas Bu. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Eksa secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Ya benar Bu. Mungkin apakah Ibu bisa menyampaikan kepada Bu Eksa?
Seperti yang telah saya jelaskan di awal pertemuan, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Ibu Eksa mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Bapak dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baiklah, kalau begitu nanti saya akan sampaikan sendiri, Bu. Kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari pihak Ibu Eksa. Silakan Ibu, silakan duduk Bapak. Ya, maaf sudah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Ibu Eksa dan Bapak Yanto telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, kira-kira yang Ibu rasakan jika Ibu berada di posisi Bapak Yanto bagaimana? Wah, yang pasti saya akan malu sekali, Bu. Apalagi kalau sampai masalah hutang saya diketahui orang lain. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini? Ya, sebenarnya keinginan saya sudah jelas, Bu. Bahwa saya menginginkan hutang Bapak Yanto segera dilunasi. Tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, maka kalau saya mengungkapkannya di sini, Bu, apakah Ibu akan membocorkannya kepada Bapak Yanto? Saya berjanji, Bu. Karena sebagai mediator, saya berkewajiban menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan di dalam forum ini. Silakan Ibu bercerita. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Bu, bahwa saya mengambil sepatu aset dari Ibu Yuli. Dan saya adalah satu-satunya pembeli dan kemudian menyalurkannya kepada Bapak Yanto. Untuk itu, dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Bapak Yanto, maka secara otomatis saya juga tidak bisa menunaikan pembayaran saya kepada Ibu Yuli, Bu. Dan akibatnya saya mendapatkan teror dari debt collector yang dikirimkan oleh Ibu Yuli. Selanjutnya saya memutuskan untuk menggugat Bapak Yanto, Bu. Selanjutnya Ibu Yuli juga tidak mensuplai sepatu lagi kepada saya, Bu. Maka dari itu saya tidak bisa menunggu, Bu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu bisa lebih terbuka dengan Bapak Yanto. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan Ibu ini, pihak Bapak Yanto akan mengerti mengenai kesulitan Ibu dan dapat segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya, bagaimana jika seandainya Bapak Yanto mau membayar kepada Ibu tetapi tidak sekaligus? Mungkin dengan mencicil, apakah Ibu dapat menerima? Mungkin saya butuh bicara dulu dengan Ibu Yuli. Tapi mungkin saya juga bisa nego dengan Ibu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya dicicil dalam 2 bulan. Baiklah, jadi Ibu bisa menerima pembayaran secara mencicil. Iya benar, Bu. Apakah Ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Ibu terima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Bu. Pembayaran pertama dimulai di bulan depan dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta rupiah
Lalu sisanya dibayarkan secara mencicil dengan jangka waktu 2 bulan masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan sendiri kepada pihak Bapak Yanto mengenai mekanisme pembayaran hutang. Bagaimana, Bu? Baik, Bu. Pak? Baik, Bu. Bapak sudah menunggu. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Bapak Yanto maupun dengan Ibu Eksa, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Ibu Eksa? Apakah Bapak Yanto setuju? Oh, silakan Bu. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, Bu, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai hutang Bapak Yanto sejumlah 200 juta rupiah. Dan jika Bapak Yanto berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini akan terulang kembali. Ya. Apakah masih ada penjelasan lain, Ibu? Cukup, Ibu Mediator. Kalau begitu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Yanto mengungkapkan usulan penyelesaian masalah ini. Baiklah Bu, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, saya ungkapkan tadi bahwa toko sepatu Java milik saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Namun biaya marketing untuk iklan itu sangat besar, sehingga ini menyebabkan penyebab utama saya tidak bisa membayar hutang saya kepada Bu Esa. Namun berkat iklan tersebut maka toko sepatu saya terkenal dan sepatu aset pun juga ikut terkenal, bahkan sampai sekarang ini, dan digemarin di berbagai lapisan. Dan saya yakin kalau bisnis saya tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar utang saya kepada Bu Lisa. Ya. Jadi Bapak Yanto merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Bapak akan segera membaik. Ya. Yang saya perlu tanyakan, bagaimana Bapak bisa melunasi hutang Bapak yang sebesar 200 juta itu kepada saya, Pak? Karena yang saya butuhkan sekarang ini, Pak, Bapak membayar uang sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu, Pak. Bagaimana Pak Yanto? Apakah Bapak ada usulan untuk menanggapi pernyataan Ibu Eksa? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi Bu, bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya Bu. Namun jika Ibu Eksa mensetujui kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam cicilan hutang saya kepada Bu Lisa sudah lunas Bu. Tampaknya pihak Bapak Yanto telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Ibu Eksa? Apakah Ibu memiliki tanggapan atas usulan Bapak Yanto tersebut? Wah, klien kami ini sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil, Bu. Bagi beliau, uang sejumlah 200 juta itu merupakan jumlah yang cukup besar, Bu.
Sebenarnya klien kami tidak keberatan dengan mekanisme cicilan, namun klien kami keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta. Klien kami pun juga menginginkan adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi. Benar begitu, Ibu Eksa? Iya, benar Bu. Itu yang saya harapkan. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya. Dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan, Bapak dan Ibu? Wah, mengenai pembayaran 200 juta itu Bu, saya harus berdiskusi sama istri saya dulu Bu. Karena saya belum bisa membayarnya. Bagaimana Ibu Esa? Apakah Ibu dapat menerima usulan dari Bapak Yanto untuk menunda pertemuan ini? Ya, kalau Pak Yanto butuh waktu, saya setuju saja Bu. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik, kalau begitu saya setuju. Ya. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Baik pihak Ibu Eksa maupun Bapak Yanto telah menyetujuinya. Dan kedua, baik Bapak dan Ibu setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Bapak dan Ibu sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Setuju? Setuju Bu. Saya juga setuju Bu. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi.
Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi, perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik pihak Ibu Eksa maupun pihak Bapak Yanto telah menyetujuinya. Dan kedua, baik Bapak dan Ibu telah setuju saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Bapak dan Ibu sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan Pak Yanto kepada Ibu Eksa. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar, Bu. Ya, benar. Baiklah kalau begitu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki dua usulan. Yang pertama adalah usulan dari Bapak Yanto, yaitu pertama cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan keempat adalah sejumlah 60 juta rupiah. Dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing sejumlah 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan ke-6 setelah bulan ini hutang Bapak Yanto lunas. Kemudian usulan kedua dari Ibu Eksa yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besarnya cicilan kedua dan ketiga masing-masing 50 juta rupiah. Dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bapak Yanto dan Ibu Eksa? Apakah dari dua usulan ini baik Bapak dan Ibu ada tawaran atau usulan lain? Atau mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Pak Yanto? Ya, baiklah. Setelah saya pertimbangkan bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya. Dan saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya kepada Ibu sampai utang saya lunas. Ibu, saya mau minta izin untuk telepon sebentar. Silakan. Halo, Ibu Yuli. Bu, saya ini masih ngobrol dengan Bapak Yanto mengenai kesepakatan pembayaran. Dan dari pihak Bapak Yanto, dia meminta bayaran dicicil mulai bulan depan sebesar 50 juta. Gimana, Bu? Oh, iya. Baik, Bu, baik. Ya, terima kasih, Bu Yuli. Terima kasih, Bu. Menurut saya nih, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan semula, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi. Untuk itu mungkin Bapak dan Ibu dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis dilanjutkan. Bagaimana Ibu Eksa? Apakah penawaran Bapak Yanto dapat diterima? Ya, baiklah. Kalau begitu saya setuju, Bu. Oke, jadi Ibu Eksa dan Bapak Yanto telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Yanto yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah per bulan 50 juta rupiah. Sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Bapak Yanto akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu Bapak dan Ibu? Ya, benar. Ya, benar, Bu.
Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Eksa dan Bapak Yanto. Kedua belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kedua, mengenai nama baik dan reputasi, kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, mengenai pembayaran tagihan disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2009. Dan besarnya cicilan adalah 50 juta rupiah setiap bulannya. Sehingga pada bulan keempat, bulan April 2009, pembayaran akan lunas. Dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Bapak Yanto. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar. Ya, saya juga setuju. Baik ya, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak dan Ibu harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Bu Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baik, saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim menjadi akte perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu, dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Yanto, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim. Bagaimana Bapak Yanto? Apakah Bapak setuju? Ya, saya setuju, Bu. Bagaimana Ibu Eksa? Iya, Bu.